data sensus seksual ini. DSS ya. Data sensus seksual. Ternyata banyak orang yang melakukan masturbasi ketika COVID. Paling lagu-lagu ini Mas, lagu-lagu umum, misalkan kayak Metallica, cewek-cewek seneng. Kalau misalkan ini membuat kamu happy dan happy aja sudah cukup, ya oke. Tapi nek kowe butuh duit, ya toh. Sing relevan. Ojo mung dolanan gitar tok, ojo mung ngonten tok, tapi kowe ra iso mangan dan lain-lain. Nah, ini buat teman-teman juga ya. Teman-teman. Nah, lebih baik kalian beli gitar murah, tapi original daripada gitar KW. Kamu mau sejago apa, gitu pun itu 50%. Tapi ingat masih ada 50% lagi. Ini yang mempengaruhi adalah sound design. Gimana kita ngatur soundnya. Terus visual. Rai. Lah, kui itu masih bersama Bonci dan Damski. Masih bersama Bonci dan Damski. Masih bersama Bonci dan Damski. Masih bersama. Masih bersama. Masih bersama. Masih bersama Genta TV. Masih bersama Damski. Masih bersama Bonci dan tentunya masih bersama Aristo Ega. Let's go. Oke Mas, sehat. Gila, angkat rahimku. Rahim. Kita. Mas Aristo Ega. Oke, Mas. Manggilnya apa yang nanya? Ega. Ini mungkin penasaran ya sobat-sobat Gento Mas. Ini sebutannya Genta Lover. Kenal Sobat Gento. Oke. Oke, aman ya. Baru tikung. Jadi aman. Aku kancaku baru tikung Mas. Bro ya. Damai. Ini mungkin penasaran ini. Mas Ega datang-datang main gitar sampai jengkit-jengkit ngono. Jengkeng ngene Mas. Maksudnya apa? Ini sebagai apa nih Mas Ega ini? Apa ya Mas? Aku ki ngopo ya nek aku ngopo ketok aku salah. Udah mulai wae. Orang sebagai apa profilnya? Ceritain profilnya Mas Ega sebagai apa? Tinggal jawab, aku diundang. Kan ngomong. Yo bener kok yo. Kayak terus. Asu. Iya. Ceritain tentang profil Mas Aristo Ega. Oke, aku adalah lelaki. Percuma. Dia lelaki ABC, Bro. Apa gak bisa? Aligator buaya krokodil. Lah. Gini. Ono paku neyenge, Bro. Nentuk nanahan, Bro. Oh iya. Tapi tenan ana bakune ya. Rodok gotri Mas. Kita apa boleh dijawab ya Denen. Iya. Ceritain Mas, profilnya Mas Profil. Ega. Aku konten kreator. Aku juga gitaris. Aku drumis ya, drumis siti-siti. Terus sanguku 5.000 Mas. Mau aku rene numpak Grab ya. Neng ini tuku muda biasa Ganti-ganti ya. Ganti. 5.000 toh. Asu ra lucu ya. Tak iki sanguku 5.000 ana terusane yo. Mek tak unek cakep. Lah iya udah. Asu. Konten kreator Gitaris. Ini Mas Ega ini di Instagramnya Instagramnya itu luar biasa Mas. Luar biasa. Viewersnya Alhamdulillah gitu kan. Aku udah dulu terpesona tenan. Sing ndi Mas? Sing burine apa? Sing ndi? Kagak aneh.
Dasem. Makanya aku gini terus. Aku yo. Nah, Mas Eka sebagai gitaris yang sangat terkenal di TikTok. Yap. Katanya number one. Number one. Wih. Semarang ya? Wih, Semarang. Semarang Kecamatan Pedurungan. Semarang Timur. Kurang nok supe dewe. Kecamatan Kelurahan. Tapi itu menarik kok Mas. Aku itu dulu sempat di TikTokku yang dulu. Hah? Jadi TikTokku yang dulu itu hilang. Loh. Oh. Bennett waktu itu ada Bennett Masal Desember 2024. Oh ya, kayak enggak masal ya ono, Bennett masal ya ono. Sunat Masal ya ono. Bukan Bennett pagi buta toh? Wah, beda. Bennett. Wih, jadi di TikTok itu yang sempat viral yang aku bikin konten itu thirst trap, Mas. Terus rap. Istilahnya thirst trap. Jadi Terus rap. itu Exactly. Saya Jintawa. oh, iya. Terus rap itu apa mas? Terus rap. Thirst trap. Jadi awalnya thirst trap itu dari konten flexing orang gym. Oh, I see. Jadi Karena hobinya nge-gym. hobinya nge-gym juga, Oh, I see. Mas. Jadi kontennya itu adalah transisi, video transisi Oke. dari yang dia pakai baju biasa, kemudian berubah jadi yang dia pakai yang otot-otot gitu doang. Nah, terus akhirnya aku ini nih kepikiran gimana kalau misalkan aku praktekin di gitar. Oke. Terus aku cari inspirasi, ternyata ada Mas. Ada. Di luar itu cuma satu, namanya Christian Loke. Christian Loke. Bukan kalau temannya Christian Bautista. Bukan Itu Christian Sugiono. Christian bukannya agama ya? ya? Ya lanjut. Wah, iya. Rawani, aku udah kata Rawani. Ngomongnya agama, Bon. Lah wong dino iki Jumatan ora. Aja ngomong agama to, Bon. Iya. Terus? Terus habis itu aku terinspirasi dari dia. Aku coba bikin-bikin. Nah, meledak di situ, Mas. Di TikTok yang awal. Di TikTok yang awal. View-nya itu nggak banyak, Mas. Cuman 50 jutaan. Anjay. Ora iki sih. Ora. Tenan. Neng di Bennett. Ini banget. Ini guru-guru aku sombong mas. Maju Ora tapi Siti, Mas. Siti tenan. Siti, Mas. Siti. Terus yang fantastik tuh aku nggak lihat dari viewernya, komennya, Mas. Komennya. 15.000. 15.000. Wedok kabeh. Wedok kabeh. Wah. Karena itu kan Tapi enak sih buat DM, Mbak. iya udah tahu. Kok tak sen. Lah, kuwi menarik, Mas. DM ki akeh, Mas. Oke. Sing pap wah akeh tenan, sumpah. Sumpah, banyak banget. Iki ra apa-apa iki. Ora apa ya. Mbok balas sih oke wait gitu ya. Orang enak dhewe kan kudu njaluk ya. Ya. Wah, akeh banget, Mas. DM TikTok, DM IG, banyak banget yang ngirim kayak gitu. Terus aku ngerti tuh, oh ternyata COVID itu ada datanya, Mas. COVID itu kan orang banyak di rumah. I see. Nah, data sensus seksual ini. DSS ya. DSS ya. Data sensus seksual. Ternyata banyak orang yang melakukan masturbasi ketika COVID. Nah, itu ada datanya. Kayak gini. Kok dia kajian lho sob iki. Tapi ini bener ya teman-teman ya, ini bener ya. Coba kalian nanti komen di bawah. Ilmiah. Bisa dicari, bisa dicari ya. Coba kalian komen di bawah pas COVID dong ngocok apa ora? Nah, kuwi. Kita tanya Rawat. Ngocok kan ngocok ngene to. jawab sih tidak kok iki lho. Apa? Ngocok ora kowe? Ndak. Tapi gitu kan, Mas. Jadi banyak yang masturbasi, banyak yang ngocok. Nah, akhirnya aku nyoba itu, konten yang itu viral, banyak banget yang nge-DM, banyak banget yang komen cewek-cewek. Terus setelah itu aku coba iseng, Mas. Zaman dulu kan di YouTube itu kan pernah ada konten Ome TV loh, Mas. Oh iya. Omegle yang ke orang-orang itu loh, Mas. Ah. Nah, wih, Mas. Aku pertamanya sinau visual ning TikTok. Ning TikTok. Aku sinau nyepik ning Ome lah, kuwi. Nyepik ya Rusia. Raina ento Mas, ono. File sih ono ning omah. Oke. Ini kan dulu zamane biyen bilane apa Skype ya? Skype ya, bener. Skype. Nek Ome kan bisa collab sama luar Luar negeri ya. Betul. Cuman yang tak tayangkan yang
yang aman-aman aja Mas. Berarti setelah di Bennett itu, di Bennett pagi buta. Itu bener. Itu ya. Pengen tangking. Di Bennett, terus kemudian akhirnya bikin yang baru. Di yang baru. kemudian tetap menggunakan apa Konten yang namanya? lama. Cara yang ada trash apa? Terstrap. Terstrap. Awalnya tak terstrap Mas, tapi akhirnya kok kayaknya Juga. pasca Ngopi sih. Oh iya ngopi sih. Rara. Oke, Ngopi sih. ini saya lagi ya. Produser kai tadi. Enggak apa-apa. Ini bayar loh Itu sekali. makan sekarang. Oke, 5 menit lagi mana? Oh ya sorry toh. Ya sorry toh Mas. Cuma kali ini loh, bintang tamu anak live PE nih. Ono piye nek. Asli dan Terus Tekan di bawah. Masih kan. akun yang baru, Aku yang baru. Nah, di akun yang baru kui itu tuh di 2025 Januari aku bikin. Karena kan yang TikTok. yang TikTok. Tapi kalau yang Instagram aman. Instagram aman. Masih ada berarti? Masih ada. Yang konten yang tadi nih. Yang mana? Yang terserap Masih. Itu masih ada. Masih ada. Ini terserap lah. Masih ada itu masih ada. Nah, terus aku ini Mas di TikTok bikin terstrap lagi. Cuman kok nggak seramai dulu. Aku lihat data. Ternyata setelah Covid selesai, orang masturbasi sudah sedikit. Oh. Jadi kita target orang wong emo ya. Oh, geng gitu ya. Mana ya? Bukake. Suka toro. Suka tur telek. Kita ini konten ini aja ditoke tetep. Bahaya. Ya, terus setelah melihat data ternyata orang masturbasi udah sedikit. Aku lebih ke Ome-nya itu. Di Ome masih banyak orang masturbasi. Dan ternyata memang di Ome itu orang-orang yang melakukan seperti itu secara online itu banyak banget. Jadi aku cuma modal ngomong, main gitar, kayaknya ya cuma speak gitu kayak misalkan ketemu orang yang multi. Kan Gensi itu kan multi bahasanya bisa Mas. Nah, aku ketemu orang, aku kelingan orang Turki. Orang Turki. Oh, mantap Mas. Yang kamu nyanyiin DJ. Aku pengen aku. Biasa senang mereka ketika kamu main gitar lagu apa? Paling lagu-lagu ini Mas, lagu-lagu umum, misalkan kayak Metallica, cewek-cewek seneng. Sampai Gitar itu langsung buka langsung. wah, ini. Sekondo. Langsung di senjata ya ini. Senjatanya apa? Tano. Terus aku belajar cara-cara nyepik orang luar negeri Mas. Iya. Kebetulan tak ulik dia tuh suka Korea, eranya itu kan drakor-drakor. Oh, Nah, di luar negeri itu kalau misalkan ada telepon di Korea, aku telepon. Did you know in Korea when we are pick up the phone, we always answer 여보세요. Yoboseo. Yoboseo kan artinya halo gitu kan. Yoboseo. betul. Yes, I know. Oh, so you know Korean? Yeah, I know a little bit ya, jawab kayak gitu kan. Oke. So, can you be my Yobo dan my Seo? Jadi Yobo itu adalah panggilan sayang buat pacar. Kamu mau nggak jadi pacar? Kayak gitu. Terus tak ngerti. Catat lah. Terus Yobo. Yobo. Kalau Yobo Seo itu halo. Halo. Kalau Yobo itu sayang. Iya sayang. iya, Apa sayang? Kayak Ah, gitu. Nah, oke. dari situ. Oke, saged katanya. Nah, terus akunya ya udah mulai dari situ kemana-mana lah. Kemana-mana ya. Nah, wih, cuman tak cut yang kemana-mananya. Tapi apa namanya di situ untuk capital money ada nggak sih kalau di Ome itu? Di Ome itu kayak lebih ke monetization YouTube aja sih mas. Oh, akhirnya itu kamu Lempar ke rekam YouTube. kemudian lemparin ke YouTube. Ya betul. Di YouTube dapat AdSense pastinya ya. dapat Kayak siapa tuh yang rame itu, Ome itu? Vicky Naki. Vicky Naki itu bagus banget. Orangnya lurus banget sih. Tapi lurus banget. Dan itu apa? Jamaah Dia Rusianan ya? Dia itu apa sih istilahnya yang 5 polyglot? Polyglot. Polyglot sih apa sih? Yang 5 Polyglot. bahasa. dia bahasa. Sepeda. Itu bahasa tapi aneh Yang banget sih. cycle, ya. Tapi waktu pandemi emang Vicky Naki Vicky lagi. Naki, ya. Vicky Naki Nah. emang terkenal. Habis itu diganti ada yang pakai apa namanya?
Pupet, papat. Oh iya yang main boneka-boneka itu ya. Papet, pupet, apa itu? Bener-bener Mas. Ya, terus Nah, di situ aku juga nunjukin TikTokku yang dulu Mas. Nah, Soyo ngegas. Oh dia sana. karena orang-orang luar tuh seneng banget ketika wow followernya banyak banget. Ya gitu. Oh, orang followernya Mas. Apa? Kontennya? Badanku. ya. Lah sing sedih. Oh, ora Mas. Ora. Jane biasa wae. Tapi setiap live itu buka baju. Yo ndak Mas, Tapi yo ndak. pas waktu kamu pandemi itu ndak tatumu segini sudah? Belum toh? Belum Mas. Belum. Pandemi kan butuh duit Mas. Lah nato kan nganggo duit. BU toh. BU. BU. Terus tatunya didol ngono. Ora ya. Sewake gitu. Terus asu sangar, tapi gitare sangar, Bo. Iya. Gitare sangar, awake apik. Oh iya. Hooknya yo. Ini yang aku kayak- gitar yo. Ini baru Mas. Enggak, yang ini aku beli sendiri. Oh, beli sendiri. Oh, ini tuh gitarnya Fender, serinya Stratocaster juga ya? Stratocaster, serinya Yngwie Malmsteen artis series. Jadi uniknya ini gitarnya ini Mas, scallop ini loh Mas, dekok-dekok loh Mas. Oh iya. Ini tuh enak banget buat main ngebut dan lain-lain. Jajalan Mas, mau Mas. Rusak engko kowe. Aku iso. Mau sikat. Salah. Geser sini. Ya, benar Mas. Terus akhirnya aku mulai lagi Mas. Karena konten yang itu aku udah kurang naik, aku coba bikin konten gym. Agak edukasi sedikit nih. Edukasi. Kalau misalkan pasca pandemi kita tuh harus olahraga dan lain-lain. Karena tetanggamu kemarin meninggal loh, gara-gara itu loh. Oh, banyak orang. Healthy. Dari situ aku nyoba bikin itu. Terus disambi konten gitarnya, aku konten gitar biasa Mas. Jadi kayak review alat dan lain-lain. Dari situ banyak brand yang masuk, alhamdulillah. Terus banyak ini, banyak ada tour, ada macam-macam. Nah ini Sobat Gento ini kan Mas Aristo ini kan termasuk apa ya? Influencer di musik di Gitar ya? lah ya, fokusnya itu. Nah Mas, menurutmu apakah menjadi pekerjaan konten kreator gitar itu menurutmu menjanjikan nggak sih? Dibilang menjanjikan atau enggak itu gini Mas. Orang punya targetnya masing-masing ya, target hidupnya masing-masing ya, dan dia punya passionnya masing-masing. Ya. Kalau misalkan ini membuat kamu happy dan happy aja sudah cukup, ya oke. Tapi nek kowe butuh duit, ya toh. Sing relevan. Ojo mung dolanan gitar tok, ojo mung konten tok, tapi kowe ra iso mangan. Cuma lah kuwi. Suasu ya. Ya kuwi. Beda Beda. Tergantung goals-nya ya. Ya benar, tujuannya. tergantung goalsnya. Kalau misalkan memang sudah aman di pendapatan dan uang ya udah nggak apa-apa. Tapi kan kalau yang jelas kalau kan kita semua ngonten ya Mas Iya, ya. benar. Awal kita ngonten itu kan pasti kan belum ada itu kan. Nah, Nah, itu kita kan kalau ngomong jatuh tuh ekspektasinya luar biasa. iya. Kita ketika betul. lapangan malah lu kok ora untuk AdSense terus. Nah, itu. Aku cuane kene. Bener. Akhirnya dia layoff. Betul. Tapi termasuk yang gigih banget ini Mas Aristo Iya, ini. dia Maksudnya konsisten bro. konsisten. Yang penting konsisten, Ini kayaknya udah nggak naik, cari datanya. Cari data yang lain. Apa Ganti yang lain naik, ternyata ini Kalau yang contoh. sekarang Mas, kalau yang sekarang ini apa konten yang diterapkan sama Mas Ega apa nih? Sekarang lebih ke review alat Mas. Review alat. Jadi nge-share ke teman-teman, ke semua orang-orang yang mau belajar gitar atau yang mau beli gitar. Jadi tuh ada opsi-opsi. Ini loh, gitar ini tuh harga segini, rasanya kayak gini, suaranya kayak gini. Nah, Ada tuh kayak yang konten-konten gitar alat musik yang murah-murah itu loh, jenenge iki ceng. 2 orang lu Mas. oh bisa. Arianara. Arianara. Nah, itu bagus itu juga Nah, bagus. Dia hanya pedal drum pad Yang unik-unik ya. 300.000. Nah, benar. Nah, itu. Gitu ya. Jadi kan memang karena angka per kapita. Ini bahasannya rada aneh ya. Memang kan banyak yang di Indonesia marketnya itu kan lebih ke harga-harga yang lebih Middle low. ya kan, middle low kan ya Mas ya. Nah, di situ aku coba nawarin, ini loh ada barang yang harga yang murah, lebih terjangkau,
tapi enak buat mainin. Betul. Beda nek zamannya kita dulu ya Mas ya. Kita mau beli alat musik itu nyelenginnya tenanan Nyelengi toh. tenanan. Toh. Ke vendor sing Nah, kuwi ketika ibaratnya kita sing- mau beli yang murah, jebule gitarnya gitar nuwun sewu, gitar KW, gitar dan lain-lain. Nah, ini buat teman-teman juga Nah, ya. teman-teman. Nah, lebih baik kalian beli gitar murah tapi original daripada gitar KW. Nah, apa Mas bedanya apa? Kenapa? gini, yang pertama dari etika. Oke, etika. Kalau Terus misalkan etika. kamu punya brand atau kamu mau membuat sebuah produk, Dibajak, kamu dibajak itu kan perasaanmu juga nggak enak kan? Ya. Karma itu ada bro. Mudar. Yang kedua, siapa tahu kamu suatu saat bakal di-endorse sama brand. Tapi ngelihat kamu wah mainnya bagus, visualnya bagus, semuanya oke. Tapi ternyata gitarnya KW lah, itu udah nggak ada respect, itu malah menutup jalanmu. Lebih baik murah tapi oke. Oke, asli yang penting, Asli. asli yang penting. Dan jangan ini, kalau misalkan lihat gitaris-gitaris yang gitarnya mahal, yang sudah puluhan juta dan lain-lain, mereka juga belajar dari gitar yang murah. Kecuali anak wong sugih ya. Ya. Nah, wih, itu beda. Beda. Jadi kalau mau beli gitar yang relevan aja, dari yang murah, kamu belajar, nanti upgrade lah seperti itu. Istimewa. Tepuk tangan 1 2 3. Ya, karena udah terlalu seru. Biasa ya. Biasa. Narasumbernya gitu ya. Ya, tapi setelah melewati beberapa proses konten kreator ya, Mas ya. Betul. Maksudnya yang akhirnya yang membuat Mas Aristo itu nyaman, itu ketika menemukan di mana ya? Nyaman ya. Ya, langsung maksudnya Ini aja, Ini bisa aku di sini lah, stuck di sini. Mau Masa ya, masa ya? Oke. Jadi nek nyamannya itu Mas, karena aku ngelihat konten itu sekarang aku kerja ya Mas. Oh, I see. Nah, jadi aku harus Yang profesional. awalnya iseng sekarang menjadi Oh, sebuah usaha. iya. Betul. Jadi aku harus profesional di situ. Mau apapun ya, gimana caranya aku harus profesional, harus bisa. Nah, Timnya tapi berapa sih timnya? aku sendiri Mas. Oh. Nggak duit Ini keren banget. Ternyata untuk Timmu akeh banget tulisan lo. Kakean tapi Tim medianya sekarang kayak banget. Oh Mas. demi kakean tapi pelangnya kabeh. Wah, gitu. Yuk, ganti aku gajinya aku kafe tapi. Ora guyon lho Mas. Aku mau report kafe kok. Alap ra masuk. Kita latih loh ngomongnya. Wingi Gusti sih alam. Ruang lapi lah. Gimana Mas? Akhirnya kok profesional berarti sekarang? Nah, lebih ke profesional. Cuman kalau untuk memilih, karena ini musik ya Mas ya, aku milih genre-nya itu lebih ke metal sama rock. Meta sama rock. Karena mungkin dulu aku kuliahnya di musik Mas. Musik. Di ISI Jogja. Oh, isi Jogja. Jogja, Isi oh, Jogja. musik bro. Bener. Dan kuliahnya apa Mas? Pop, jazz. Pop jazz. Kuliah jazz. Tapi masih bisa jazz. Dulu ya? pernah Udah nggak bisa Mas, sudah lama kan Om. jadi apa? Gitarisnya. Guru les juga di salah satu di Betul. tempat. Itu juga mainnya pop jazz ya. Main pop jazz juga. Hasil dari pencapaian terbesarmu sebagai konten kreator di gitar itu apa Mas? Selain uang ya pastinya. Apa? Contoh mungkin pernah di endorse apa atau diajak collab sama main gitar apa? Apa datang ke pabriknya? Oh iya, itu ada Mas. Tapi aku lebih ke sharingnya Mas. Oh iya sih. Bisa ke orang-orang tenanan iki tenanan iki ra boleh. Iki tenanan iki. Iki tadi backsound wis resmi up lho. Gitu. Aku bisa sharing ke orang-orang tentang alat, tentang apa. Karena gini Mas, aku belajar musik itu memang banyak pas kuliah. Oke. Tapi aku bisa nge-review alat banyak ini karena aku belajar ngulik-ngulik alat musik itu dari SD Mas. Dari SD. Dari SD, aku ke studio sama abang-abangan studio gitu kan ya. Tanya alat. Dulu mana gitu. studionya? Javanoa. Kamu lihat ya. Coba 66 sana 4 BD ya. 30. Wih, terus akhirnya kan itu kan ilmu yang aku pelajari dari aku SD. I see. Sampai sekarang aku pun masih belajar. Aku bisa sharing ke orang-orang, ini kayak gini, ini kayak gini. Pernah nggak ada yang mengkritisi tentang permainan gitar? Oh banyak Mas. Banyak. Ketika aku misalkan nge-review alat yang memang bukan buat main skill ya, misalkan alat biasa, dia ngomong main lu biasa aja. Lah ini nge-review alat cowok, orang ngopo-ngopo, ya sudah, gitu aja. Memang Cara nanggepnya gitu, cowok gitu. Ini suatu. Apa ya? Tapi nek sinau ke tes ya. Nah,
lagu pertama yang kamu belajar gitar apa? Oh, iya gitu Mas. Pertama. Masih ya? Anunya terendah melihat tawamu. Ya. Ding tak ding ding. Melihat tawamu, mendengar nyanyimu, melihat jelas di matamu, warna-warna indahmu. Emang itu Gece, weh. Cah gece pokoknya. Gece dari duit. Nah, loh, ini menarik juga Mas. Ini timingnya sih. Oh, close ya. Oke, waktu deh ya. Close ya. Nggak usah diomongin prompter ya. Nanti aku pengen ini loh Mas. Coba tambahin lah. PW banget ya. Iki topeng loro. Tahu yo. Rapopo. Sing jase mau dilangi wae Mas. Yo. Aku ya, cukur aku rasa belajar kok. Ya rasa ilangi wae. Goblok ya. Ya. Saya mau main cerita kayak serunya waktu itu. Bukan dia. Kayak ngomong. Bungune paling. Asli goblok. Buku. Tekan di. Kedesan aku enggak. Gece mau oke ya. Oh iya Mas. Asem. Nyi. Malah Prabowo. Loh, aku ora ngomong lagi. Malah Prabowo. Asli goblok. Malah Prabowo. Aku kata keringetan iki gue cikir. Masih. Lanjut. Oke. Jadi banyak orang yang ngomong kan, kenapa lagu yang simple? Asli gitu. Kenapa kayak orang yang mainnya simple, lagu yang simple itu malah lebih cepat populer? Oh, iya. Ini kan sering ramai tuh Mas, kayak misalkan ada yang main main gitar, dia main simple misalkan main kayak lagunya Rihanna, tak praktek ya. Ya praktek. Wah, syukuri. Asik. Nah, gitu. Gua antar aja. Kalah dia. Ya wes. Kalah dia. Ya wes, tanah main gitar. Langsung putung aku. Jadi intinya misalkan dia main gitar biasa, itu selalu dikomen, "Alah main lu gitu doang tapi viral bla bla bla, cuman menang tampang dan lain-lain." Lah ya memang kayak gitu Mas. Oke. Jadi kalau sudah di media sosial itu kan masuknya seni pertunjukan ya. Oh. Jadi ini ada datanya ya teman-teman ya. Ada datanya. Internal nih. Data. Di seni pertunjukan skill itu cuma 50% yang kepake. 50%. 50%. Rata-rata 50%. Kamu mau sejago apa gitu pun itu 50%. Tapi ingat masih ada 50% lagi. Ini yang mempengaruhi adalah sound design. Gimana kita ngatur soundnya. Terus visual. Rai. Lah kuwi. Itu karena Rai Mas. Biasanya sing skill-skill sangar ki raine nah, aku udah ngomong ya Mas. Raine api-api. Api-api. Contohnya sama Mas. Ora ono. Aku ra ikut ya. Pakainya drummer. Tapi orang kan Mas, enggak harus ganteng. Maksudnya tuh unik lah. Oh ya, Nah, ada bedanya. Ada bedanya. Jadi kalau sudah seni pertunjukan itu kan yang kita lihat juga visualnya. Kan. Kalau misalkan kamu tidak terlalu good looking ya, mungkin bisa di lucunya, wajah-wajah lucu ngono kuwi ya. Terus atau misalkan Action-nya apa? Teaternya, act-nya, lah kayak gitu kan gimmick-gimmicknya itu kan juga ada. Gitarisnya apa namanya? Cangcuter itu kan dia. Oh iya, Mas, apik banget itu Mas. Apik banget. Benar. Kayak di sastro-sastri dulu kan ya. Wah, itu. Dulu ada juga. Ya, dulu ternyata Mas Ega itu kita pernah satu band. Oh. Satu band. Tapi Apa itu bandnya namanya? Sastro Sastri. Well. Hiatus. Oh. Apa itu sikap?
Dulu kita kompetitornya serial. Weh, lo. Nggak laku ya? Nggak laku. Nggak laku. Nggak laku. Soalnya laku masih nge-band sekarang. Iya. Soalnya kebanyakan orang kaya. Saya boleh duit, aku sudah selesai. Oke. Jadi jawaban ngayem-ngayem ya. Mungkin itu prosesnya Mas. Ora, Aduh Mas, ini masalah sesuatu asli. yang bagus. Ternyata memang banyak gitaris-gitaris yang full skill itu tidak tersohor. Iya, betul. Kalau misalkan mau dilihat ini ya, kalau misalkan Ali ini Batak Mas ya toh. Ali Batak itu unik loh Mas. Ini unik banget. Unik, ya. maksudnya unik. Itu sampai orang luar Orang luar, Dragon Force, Herman Lee dan lain itu komen dia semua. Dia unik, mainnya bagus, tapi setting studionya loh Mas. Studionya jelek, soundnya Gitu juga. kan, ya kan. Soundnya juga oke. Jadi itu uniknya di situ dapat itu. Dia dapat selling point-nya di situ unik. Terus ada lagi misalkan cewek-cewek. Cewek. Apalagi dong kok nggak tetek. Wah. Iya kan? Iya. Kebanyakan nggak tetek kan Terima kasih ya. saya lihatnya Ustadz Felix Shaw kan. Oh iya. Yang gitarnya nempel di itu terus agak naik gitu. Nah ini kan fungsinya yang tetek Mas. Jadi misalnya gitu. Lah, gitu. Aneh, no. Nek ngotak udah kok aku. Bapak waktu ya. Hari kita tetek gue apa Mas? Bocil iki ra bahas gitar bahas. Tapi itu kalau misalkan kamu nggak apa namanya mungkin susah di ini ya style mungkin bagusin badan kamu. Bagusin Itu badan. sudah sangat membantu 70%. Nah, ini termasuk ini ya tadi ya. Ini kan tadi 50 50% skill, 50 lagi dibagi tadi apa? visual, sound, terus muka, banyak keunikan gimmick Untuk dan yang lain-lain. keberuntungan. Itu juga bisa Mas, faktor X juga ada. Untuk tapi emang unit selling point-nya itu Mas Bons. Apa namanya? Kita harus punya sesuatu identity ya. Betul. Identitinya dia kan memang dia punya skill dan kemudian dengan Didukung body body language-nya yang oke ya gitu. Oke. Dan itu adalah unit selling point-nya dia. Oke. Betul. Nah, Itu teman-teman- kalau sorry, tak potong apa ya? Nggak apa-apa. Sorry. Kayak misalkan kita Pakai lihat asu. kayak misalkan ini kayak kita lihat kayak misalkan ini orang-orang yang cover. Mereka seringnya ngover lagu-lagu rock 70-80 yang dimana mereka pakai main skill dan lain-lain. Tapi mereka nggak ngelihat visualnya yang rock 70-80. Misalkan Mr. Big, misalkan Dream Theater dan lain-lain. Mereka tuh selain mainnya bagus tapi visualnya juga bagus. Guns N' Roses, Slash dulu kayak gimana? Ya benar. Mereka alasannya sekarang, lah Slash saiki lemu. Lah kan waktu pas dia membangun karir kan enggak nu. Lagi obesitas. Membangun karir kan kayak gitu. Iya kan? Makanya nih gini kontak HP ini /OB saya. /obesitas. Hancur. Ora, tapi saya wis mulai poso. Jadi ganti slash intermediate. Ora IF ya. Iya. Ya. Mas ini untuk harapannya nih. Ini kan teman-teman sekarang kebetulan Mas Ega ini kan ada di Kota Semarang. Iya. Lebih luasnya di Jawa Tengah. Ini untuk harapannya untuk teman-teman konten kreator, terutama ini kan banyak konten kreator sekarang ada yang berupa grup band, apa senior kita di teman-teman Mas Kunto, Mas Bennett, Bayi dan sebagainya itu juga oke nih. Di beberapa teman-teman juga sedang menjajaki nih. Ini harapannya atau saran buat teman-teman konten kreator yang terutama di musik itu cara mengawalinya seperti apa biar bisa seperti Mas Ega terutama. Yang jelas Koyo Pak Bondan. aku kayak tahu loh. Kayak tahu sampet toh. Lagi kayak tahu apa penting. Kayak aku ngempet loh pas serius kayak. Jawabnya sumpah. Jawaban serius nih. Oke. Nah, punya karakter Mas. Karakter. Punya karakter, IP. terus punya alat. Punya alat. Ya bener toh. Lah memang Punya alat. Lah memang punya alat. Saya mau memainkan gitar. Kecuali ada gitu tutorial cara membedakan kaki kanan dan kaki kiri ya. Ini loh Mas. Yang jelas niat sih. Niat, Jadi kadang-kadang memang kan
hidup ya. Wah, Asik. hidup itu kan naik turun jadi emang harus konsisten. Akhirnya bonceng. Bonceng gue. Pakai ya Mas. Halo, BUMN. Erick Thohir balat anjing. BUMN. Anjing. BUMN. Halo, Semarang, Erick Parker. Saya teko Erick Parker. Oh iya, ayo. Yang contohnya pagi buta itu unik Mas. Iya, betul, dia unik banget. Pagi buta serial, Serial. Saya jelek untuk Jasmine-nya. Oh, iya. Lainnya. Kompetitor soalnya. Iya, baik ya. Kompetitor. Jadi karakter, terus kemudian konsistensi. Konsistensi alat. Alat. Iya, Ya, betul ya. Kayak tetanggi. Iya, alat ya. Betul sih, memang ternyata. Tapi untuk iklim apa namanya? Di Semarang gimana Mas? Untuk konten kreator terutama di musik. Kalau di Semarang konten kreatornya suportif Mas. Sportif gimana? Jadi kayak misalkan Gitu. kayak terus. Ini meh closing angel lagi di asu. Di Semarang ya support. Jadi kalau misalkan kalian ada bingung-bingung apa-apa, mereka tuh kalau ditanyain biasanya jawab. Kalau DM-nya kebanyakan, kalau DM-nya enggak kebanyakan. Ketemu pengaruh sisi lagi. Di DM lu Mas, di DM. Jawab tanya-tanya gimana. Yang penting asik gitulah. Tapi jangan so asik. Jangan so asik. Jangan so asik. Oke, harapannya untuk industri musik yang ada di Kota Semarang tentunya. Oke. Jangan ada sangar-sangaran. Jangan ada sangat-sangaran. Jangan ada pembanding-bandingan sama teman. Banding-bandingnya betul. Karena kebanyakan musisi Semarang yang baru itu mumet dan nggak suka sama orang-orang yang sok senioritas, sok sangar-sangaran dan sok membanding-bandingkan. Itu suara umum yang tidak dikatakan ke senior-senior. Guyup loh, guyup. Ben santai. Buat Mas. Ayo. Langsung kita tutup pasti bersama Genta TV. Masih bersama Bonci. Dan masih bersama Damski dan kita lihat perform dari Mas Aristo Ega. Main ya?